Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri, yaitu menentukan nilai sudut, yaitu dengan metode menggunakan grafik, yaitu grafik sin dan juga grafik cos. Oke, untuk perbandingan trigonometri, itu kan pada dasarnya ada tiga, yaitu perbandingan sin, cos, dan tangen. Dan dalam trigonometri ini ada yang disebut namanya sudut istimewa. Ada 5 sudut istimewa. 5 sudut istimewa yaitu adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Ini adalah 5 sudut istimewa. Jadi, kalian harus hafal nilai-nilai sudut sin, cos, tangen untuk 5 sudut istimewa ini. Dan di sini bisa kita lihat, nilai sin 0 berarti 0, nilai sin 30 setengah, nilai sin 45 setengah akar 2, nilai sin 60 setengah akar 3, dan nilai sin 90 itu 1. Dan cos, kebalikan dari sin. Kalau sin kan dari yang terkecil 0, habis 0 setengah. Setengah akar 2, setengah akar 3, baru yang paling besarnya itu 1. Nilai sin terbesar itu 1. Kalau nilai cos terbesarnya juga 1. Berarti 1 kebalikan. 1 dari yang besar, lalu setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan cos 90, 0. Dan untuk nilai tangen 0, 0, tangen 30 sepertiga akar 3, tangen 45 1, dan tangen 60 itu adalah akar 3, dan tangen 90 itu tak terhingga. Dan untuk menentukan nilai sudut, ini harus kalian hafal ini. Nilai 5 sudut istimewa ini harus kalian hafal. Dan selain 5 sudut istimewa ini, kalian harus hafal juga nilai-nilai sudut, angka-angka atau sudut-sudut cantik. Sudut-sudut cantik itu adalah sudut-sudut kelipatan dari 5 sudut istimewa ini. Ada beberapa cara. Cara pertama, kalian hafalkan dengan metode menghafal. Menghafal semua nilai sudut. Misalnya sin 120 berapa, sin 135 berapa, sin 150 berapa. Ini langkah pertama dengan hafal. Langkah kedua, kalian bisa mengetahui nilai sudut dengan menghafal atau mengetahui rumus sudut berelasi. Ini harus hafal ini. Dan cara yang terakhir, kalian bisa dengan menganalogikan dengan menggunakan grafik. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana menentukan nilai sudut atau membaca grafik dari sudut sin dan juga sudut cos. Oke, sekarang kalau kita sudut sin dulu, grafik sin. Grafik kita fokus ke 0, ini kan ada 0 sampai 360. Kita fokus 0 sampai 360. Grafik sin dengan cos intinya sama, bentuknya gelombang seperti ini. Dan seterusnya, ini ya bentuknya gelombang. Satu gunung, ini satu gunung, ini nilainya itu adalah 180 derajat. Jadi, kita lihat nilai tertingginya itu di sini tuh 1. Ini 1 nilai tertingginya. Nilai terendahnya, sin kan nilai terendahnya itu adalah min 1. Min 1. Sekarang kalau kita analogikan, sin 0. Sin 0 ini sudutnya. Sin 0 itu 0. Berarti kalau sin mulainya di titik 0. Kalau sin. Lalu kita buat satu gunung. Satu gunung kan 180. Ini 180, ini satu gunung. Nih 180. Kalau gunung berarti kan ada puncak di sini, puncaknya itu di tengah-tengah. Tengah-tengahnya berarti kalau setengah gunung itu 90. Kalau 180 dibagi 2 kan ini 90. Ini 90 itu tengah-tengahnya, berarti 90 itu nilainya itu adalah 1, karena paling tinggi. Lalu kita bisa kira-kira gambar gini. Ini, anggap grafiknya ini, anggap rapih ya. Ini untuk satu gunung selesai. Lalu untuk gunung satu selanjutnya nilainya 180, berarti habis 180 tambah 180 360. Lalu tengah-tengahnya 180 ditambah 90, ditambah 90 berarti 270. Dan bentuknya gelombang karena ini udah satu gunung di atas, sekarang kita buat satu gunung di bawah. Ini tengah-tengahnya 270. 270 nilainya paling rendah, yaitu min 1. Ini kita buat
Ini kita buat gunung selanjutnya. Dan jadilah ini yang namanya grafik dari sin. Mulainya dari 0, satu gunung 180, baru satu gunung lagi di bawah. Lalu kita bisa tentukan nih nilai sudutnya. Fokus ke angka sudut istimewa. Sudut istimewa kan 0. Ini 0, lalu 30, 45, 60, 90. Yang berikutnya kelipatannya sama. Kelipatannya itu tambah 30, habis 30 tambah 15. Selisihnya tambah 15. Baru tambah sudut selanjutnya ini tambah 30. Berarti yang namanya sudut istimewa setelah 90 tambah 30, 120. Habis 120 tambah lagi 15, 135 tambah 15, 150 tambah lagi 30. Ini yang kita tandakan ini adalah sudut istimewanya. Ini sudut istimewa. Lalu ini habis 270, 300, 315, 330, dan terakhir 360. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang bisa kita cari nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Ini bisa dengan membaca grafik. Kita lihat grafiknya itu yang di merah ini. Sekarang kalau kita tanya, nilai sin berapa yang nilainya itu 1? Berarti ini nilai sin 1 kan ini 90 nih. Nilai 90, nilai 1. Lalu sin berapa yang nilainya itu min 1? Bisa kita lihat. Min 1 kan di sini nih, berarti nilainya ini 270. Ini kalau dipanjangkan, ini setelah di atas, ini di bawah. Di bawah nanti 90, nanti satu gunung lagi. Ini diteruskan juga bisa sama. Dan yang nilainya 0, sin berapa yang nilainya 0? Sin yang nilainya 0. Yaitu 0, kan sin 0 nilainya 0. Lalu yang selain 0, sin 180 juga nilainya kan 0, karena di sini. Lalu sin 360 juga nilainya 0. Ini jadi ada 180, 0, dan 360 yang nilainya 0. Lalu, sekarang kalau yang 0, 1, min 1 gampang bacanya. Bagaimana kalau membaca sudut-sudut yang lain, kita fokus ke angka ini. Antara 0 dengan 1, ini ada angka setengah, setengah akar 2, dan setengah akar 3. Bisa kita, setengah itu berarti di tengah-tengahnya nih, di sini. Misalkan setengahnya ada di sini. Ini setengah, habis setengah, ini ada lagi setengah akar 2, ada lagi setengah akar 3, barulah 1. Yang bawah sama. Di sini habis 0, min setengah dulu. Min setengah. Lalu habis min setengah ada lagi 2. Min setengah akar 2, lalu min setengah akar 3. Kalau di tengah-tengah, ini kan tengah-tengahnya ini kan ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah-tengahnya itu adalah setengah akar 2. Ini tengah. Ini berarti tengah-tengahnya juga min setengah akar 2. Sekarang kita fokus aja. Dari 0 ke 90 kan pasti ada 3 angka. 1, 2, 3. Kita cocokin aja. Kalau di tengah-tengah 45 berarti nilainya setengah akar 2. Kalau ditanya ini tengah-tengahnya, berarti kan ini 1, 2, 3. Ini sudut istimewanya. Tengah-tengahnya 135, berarti sin 135 itu nilainya berarti yang tengahnya juga setengah akar 2. Kalau yang ini yang tengah-tengah, yang tengah-tengahnya itu adalah yang ini. Kan ada 210, 225 sama 240. Ini tengah-tengahnya antara 180 sampai 270 kan tengah-tengahnya itu 225 ya. Dan nilai 225 berarti nilai yang di tengah, setengah akar 2. Karena ini grafiknya di bawah, berarti 225 itu nilainya sin 225 adalah min setengah akar 2. Lalu kalau kita mau nyari nilai sin 150, 150 kan di sini nih. Kalau kita lihat 180 itu dekat 180, 180 kan 0. Berarti ini kan di atasnya 0. Di atasnya 0 berarti setengah. 150 setengah. Kalau misalnya dicari sin 240. 240 di mana? Nih 240.
240 kita lihat grafiknya di bawah, berarti jelas nilainya min. Min berapa nih? 240 dekat dengan 270. Jangan patokannya yang tengah, dekatnya dekat yang titik 0 atau titik 1. Kan 270. 270 min 1. Berarti ini 240 kan di atasnya min 1. Setelah min 1, berarti setelah min 1, kan ini min setengah akar 2. Maaf, min setengah habis min 1, ini kan nilai untuk min 1. Jadi setelah itu min setengah akar 3. Ini min setengah akar 3. Jadi tinggal baca. Lalu 330, tinggal 330 di sini. Ini 0, lalu turun 1, berarti min setengah, dan seterusnya. Sekarang ini grafik sin. Kalau membaca grafik cos, sama bentuknya gelombang. Mulainya dari 0. Tapi kalau cos 0 itu kan mulainya 1. Cos 0 ini nilai 1. Jadi grafiknya itu mulainya dari 1. Habis 1, satu gunung itu kan satu gunung 180. Paling ujungnya ini nilainya 1. Berarti setengah gunung dulu, ke 90 dulu. Ini setengah gunung dulu. Setengah gunung. Ini anggapnya rapi ya, ini setengah gunung. Nanti ini setengah gunung. Kalau dilanjutin nanti bisa, nanti kan ini 90-nya nggak kelihatan ya, dan seterusnya. Nanti setengah gunung dulu, lalu setelah di atas, lari ke bawah, 90 tambah 180. Berarti 270, kan satu gunung di bawah, nanti habis di atas kan di bawah. Lalu setengah-setengahnya itu adalah 180, berarti 180 nilainya di sini nih, ujungnya. Berarti kita buat gunung yang di bawah. Ini satu gunung, 180. 180. Dan sampai 360 ini berarti cuma 90 ya. Dari sini ke sini kan 90. Jadi cuma setengah gunung. Setengah gunung ini puncaknya 1. Ya, bedanya kalau misalnya sin, grafiknya kan cuma begini. Selesai. Tapi kalau cos, karena mulainya dari 1, berarti mulainya maaf dari 1, berarti grafiknya gini. Tuh di tengah-tengahnya. Dah. Setengah di atas, satu gunung di bawah, dan setengah lagi di atas. Patokannya menentukan nilai yang 1, nilai sin yang 1. Nilai yang 1 itu ya 0 dengan 360. 306, maaf, cos ya. Nilai cos yang nilai 1 selain 0 ya 360. Kalau nilai cos yang nilainya min 1 itu adalah 100, ini min 1, 180. Nilai cos yang nilainya 0, yaitu 90 dengan 270. 90 dengan cos 270 nilainya 0. Sekarang kita buat angka bantuan. Antara ini kan ada angka nanti habis 0 setengah, lalu setengah akar 2, lalu ada setengah akar 3. Sama ini min setengah. Lalu ada min setengah akar 2, lalu ada lagi min setengah akar 3. Sekarang kalau kita ingin menentukan nilai cos 120 derajat, 120 kan ini. Ini sudut istimewanya yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cos 180, berarti setelah 0, turunlah 1 kali. Kan habis 0, 180, berarti min, karena di bawah min setengah. Kalau ditanya cos 315 derajat, 315 di sini, ini tengah-tengahnya loh, 300, kan habis 270, 300, 315, 330, baru 360. 315 kan ada di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah pasti nilainya ini, setengah akar 2, karena grafiknya di atas ini setengah akar 2. Lalu kalau misalnya ditanya cos 210, cos 210, ini setelah 180, kan 100
195 ini bukan kelipatan sudut istimewa ya, jadi 180 langsung 210, 215, 240, ini 255 enggak ya, 250 ini enggak, 225 yang istimewa, lalu langsung 270. Kalau nilai sin, maaf cos 210 berarti kan setelah min 1 naik nih sekali, yaitu min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Ini karena ada di bawah. Ini sekian menentukan nilai sudut sin dan cos dengan membaca grafik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.